Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini Pak Imam akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial maupun budaya. Apa yang dimaksud dengan fenomena? Yang dimaksud dengan fenomena itu adalah gejala. Jadi gejala terjadinya alam, gejala terjadinya peristiwa sosial maupun budaya, sejarahnya dan seterusnya. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan maupun budaya. Jadi itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu anak-anak sifatnya adalah non-fiksi. Apa yang dimaksud dengan non-fiksi? Yang dimaksud dengan non-fiksi itu adalah bersifat kenyataan, ada faktanya, ya, bukan imajinasi, ya, bukan khayalan. Jadi lawannya itu adalah fiksi, ya. Kalau fiksi itu adalah khayalan, imajinasi. Jadi sifat dari teks eksplanasi itu adalah non-fiksi, ilmiah, ada faktanya, ada kenyataannya, ya. Kemudian struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu dibagi menjadi 3, yaitu 1, pernyataan umum. Yang kedua ada deret penjelas atau yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga itu adalah penutup atau kesimpulan. Jadi susunan teks eksplanasi itu selalu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, ya, bagian yang pertama itu disebut pernyataan umum. Bagian yang kedua disebut deret penjelas, ya. Deret penjelas itu adalah ada keterkaitannya dengan hubungan sebab dan akibat. Dan yang terakhir selalu berkaitan dengan penutup atau kesimpulan. Ini adalah struktur teks eksplanasi. Jadi pernyataan umum itu biasanya berisi tentang pengenalan topik masalah yang dibahas. Misalnya begini, dalam tulisan ini penulis bermaksud untuk menjelaskan tentang asal muasalnya berdirinya sejarah Majapahit. Diharapkan tulisan ini akan bertujuan memberi penjelasan kepada pembaca tentang sejarah berdirinya Majapahit sampai keruntuhan Majapahit.
Nah, itu contoh dari pernyataan umum. Jadi pernyataan umum itu biasanya berisi tentang pengenalan topik. Selain itu juga berisi dengan tujuan penulisan. Itu pernyataan umum. Nah, kalau deret penjelas atau yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat, itu maksudnya adalah bahwa deret penjelas ini adalah penjelasan secara detail, secara luas, yang disertai dengan data, yang disertai dengan referensi, ya, yang disertai dengan data-data yang bersumber dari referensi tentang topik. Jadi deret penjelas itu ada kaitannya dengan penjelasan tentang topik secara detail, secara luas, yang disertai dengan data-data, yang disertai dengan referensi-referensi, yang disertai dengan sumber-sumber yang ilmiah. Itu deret penjelas. Itu bisa terdiri dari beberapa paragraf. Jadi bisa 3 paragraf, bisa 4 paragraf, bisa 6 paragraf, dan seterusnya. Deret penjelas ini biasanya berisi tentang hubungan sebab akibat dari sebuah fenomena, sebuah peristiwa, begitu. Nah, yang terakhir, struktur teks eksplanasi itu yang ketiga, itu berisi tentang penutup. Nah, penutup itu anak-anak isinya berkaitan dengan kesimpulan atau pelajaran yang bisa diambil dari sebuah teks bacaan itu. Jadi saya ulang, penutup itu, ya, penutup ini, ya, isinya adalah ada keterkaitannya dengan kesimpulan dari deret penjelas dan pelajaran yang bisa diambil dari sebuah teks bacaan itu secara keseluruhan, begitu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh teks eksplanasi. Judulnya adalah Listrik Pengubah Wajah Dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Nah, ini adalah alinea pertama. Alinea pertama ini adalah berisi tentang pengenalan topik. Pengenalan topik ini, ya, alinea ini berisi tentang pengenalan topik, ya, pengenalan topik. Jadi topik yang akan dibahas itu ada kaitannya dengan penemuan.
ya, penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Oleh karena itu bagian ini disebut pernyataan umum. Mengapa disebut pernyataan umum? Karena paragraf ini berisi tentang pengenalan topik. Paham ya anak-anak ya? Jadi biasanya pernyataan umum itu diletakkan di awal teks atau paragraf pertama, ya gitu. Nah, selanjutnya paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini masih dinamakan deret penjelasnya. Saya baca ya. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah, dan gardu-gardu penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam perakitan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Nah, rangkuman listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyalurkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar
dan rangkaian paralel disusun berderet. Kemudian contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun daripada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Nah, paragraf kedua ya, paragraf kedua. Paragraf kedua ini, kemudian ketiga, keempat ya. Kemudian selanjutnya tadi ini disebut deret penjelas. 2, 3, 4, 5, ini 5. Ini disebut deret penjelas. Sedangkan paragraf ke-6 ini disebut penutup atau kesimpulan. Saya baca ya, bagian penutup atau kesimpulannya. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapat banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bagian paragraf yang ke-6 ini disebut penutup atau kesimpulan. Isinya adalah kesimpulan dari deret penjelas ini. Jadi kesimpulan dari deret penjelas ini. Nah, deret penjelas ini tadi terdiri dari paragraf keberapa saja, yaitu paragraf 3, 4, 5, dan 2, 3, 4, 5 ini disebut deret penjelas. Mengapa disebut deret penjelas? Karena merupakan penjelasan dari sebuah topik yang dibicarakan oleh penulis. Begitu. Jadi, anak-anak, setiap teks eksplanasi ya, setiap teks eksplanasi strukturnya itu ada 3, yaitu pernyataan umum, deret penjelas, dan penutup atau kesimpulan. Nah, itu tadi contoh ya. Ini ya, paragraf pertama ini disebut pernyataan umum. Kemudian paragraf ini ya, ini dengan paragraf yang di halaman berikutnya itu disebut deret penjelas. Deret penjelas dinamakan deret penjelas karena menjelaskan secara detail berdasarkan data, berdasarkan referensi tentang topik yang dibahas. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ini paragraf yang ke-6, ini disebut penutup atau kesimpulan. Kesimpulan dari apa? Kesimpulan dari deret penjelas. Jadi itu. Nah, sekarang bagaimana caranya menjelaskan ringkasan dari teks eksplanasi? Jadi langkah-langkahnya maksudnya ya.
langkah-langkah membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Yang pertama, baca seluruh teks. Kalian harus membaca seluruh teks secara keseluruhan. Yang kedua, identifikasi pokok-pokok pikiran setiap paragrafnya. Kalau sudah ketemu, maka gabungkan pokok-pokok pikiran itu dalam satu paragraf. Hasil penggabungan dari pokok-pokok pikiran dalam satu paragraf itu dinamakan ringkasan dari sebuah teks eksplanasi. Jadi sama caranya. Nah, begitulah anak-anak penjelasan Pak Imam pada pagi hari ini tentang teks eksplanasi. Akhirnya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat, kerja keras, dan rajinlah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.